kesalahan, atau orang-orang yang murni dalam hidupnya tidak memiliki kesalahan? Jawabannya tidak ada. Lalu bagaimana kita menghadapi permasalahan? Gua mengutip salah satu kalimat dari orang bijak yang pernah hidup di zaman yang bisa dibilang sudah berabad-abad yang lalu. Mereka mengatakan bahwa jangan bercerita suatu perkara kepada orang yang tidak memahami atau kurang berilmu, karena akibatnya adalah masalah yang kita ceritakan akan menimbulkan masalah yang baru. Artinya, berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita menceritakan suatu persoalan kepada seseorang, siapapun itu, karena ketika kita bercerita kepada orang yang salah, maka yang akan kita dapatkan adalah masalah baru, bukan sebuah solusi. Kurang lebih begitulah. Dan di sini gue juga ingin menyampaikan beberapa pendapat tentang bagaimana kita menyikapi orang yang bersalah pada diri kita. Ketika menghadapi kesalahan orang lain terhadap diri kita atau terhadap prinsip-prinsip yang kita anut, kita penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki keterbatasan dan mungkin melakukan kesalahan. Sangat penting pemahaman ini untuk kita tanamkan pada diri kita sebagai langkah awal untuk membentuk sebuah toleransi pada mereka yang bersalah pada diri kita atau yang menabrak suatu aturan yang sudah menjadi prinsip hidup kita. Cobalah untuk memahami perspektif mereka dan berbicara secara terbuka. Jangan terjebak dalam amarah atau dendam, melainkan fokus pada solusi dan pemahaman bersama. Ingatlah bahwa setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, baik si pelaku kesalahan itu sendiri maupun kita sendiri yang belajar dari pengalaman orang lain. Komunikasi yang jujur dan penuh empati dapat membantu memperbaiki hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, jangan ragu untuk menetapkan batasan yang sehat dan mengkomunikasikannya dengan baik. Namun tentu harus tegas dan lugas. Seiring waktu, belajar memaafkan dapat membawa kedamaian dalam diri kita sendiri dan memperkuat hubungan antar manusia. Menyikapi kesalahan orang lain terhadap kita merupakan aspek yang kompleks dalam berinteraksi dengan sesama. Pertama-tama penting untuk memahami bahwa manusia tidak sempurna. Ini sangat penting untuk kita pahami tentang sifat dari manusia itu sendiri. Dan kesalahan adalah bagian dari pengalaman hidup. Jangan terlalu cepat menghakimi atau merasa disakiti. Bukalah diri kita untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Pertahankan komunikasi yang terbuka dan jujur. Bicaralah dengan orang tersebut untuk memahami latar belakang dan motivasi di balik kesalahannya. Terkadang, pemahaman yang lebih dalam dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Ini adalah langkah pertama untuk membangun kedekatan dan kesepahaman. Dan hindarkan perasaan dan hati kita untuk menyimpan perasaan negatif, karena perasaan negatif hanya akan merugikan diri kita sendiri. Alihkan fokus kita pada solusi dan pembelajaran bagaimana kita dapat tumbuh dan berkembang melalui pengalaman ini. Itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita dan pada saat kita menghadapi situasi dengan orang yang melakukan kesalahan pada kita. Jika kesalahan yang terjadi melibatkan pelanggaran terhadap nilai atau prinsip pribadi, sampaikan dengan tegas tapi hormat. Komunikasikan batasan Anda dan harapkanlah hal yang sama dari orang lain. Ini adalah langkah yang penting untuk menjaga integritas diri dan menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Belajarlah untuk memaafkan. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan batin. Memahami bahwa manusia bisa salah adalah langkah menuju kedamaian dalam diri sendiri. Pemaafan bukan berarti mengabaikan kesalahan, melainkan melepaskan beban emosional yang dapat merugikan kesejahteraan mental dan emosional kita sendiri. Gunakanlah setiap kesalahan sebagai peluang untuk tumbuh dan memperbaiki hubungan. Pembelajaran dari pengalaman buruk seringkali membentuk karakter dan membawa kita ke tingkat kedewasaan yang lebih tinggi.
Atau istilah lain mengatakan bahwa persoalan, kesalahan, dan masalah yang kita hadapi adalah jembatan untuk menyeberangkan kita dari satu titik dewasa kepada titik yang jauh lebih dewasa lagi. Dengan cara ini, sikap positif terhadap kesalahan orang lain dapat menjadi fondasi untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan penuh saling pengertian. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.